Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Sudah pada sarapan belum nih? Sudah. Masak anakku belum? Ya udah, nanti jangan lupa ke kantin ya. Nah, sebelum mulai pembelajaran, makanya kita berdoa dulu ya. Siapa yang memimpin? Aku. Ya udah, soalnya. Sebelum kita belajar, kita berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Nah, sebelum mulai, Ibu mau absen dulu ya. Ketika Ibu menyebutkan nama, itu kalian boleh menyebutkan nama makanan favorit atau minuman favorit, bebas ya. Ida sudah tadi di rumah Syaimah. Kita ambil ini Haiti. Diana Mulia, Hasna Yusri ya. Bisa Ibu. Bisa. Kemudian Intan Prima. Salah Ibu. Salah. Allah. Sehat. Nah, kepada hadir semua ya. Alhamdulillah. Sebelum memulai sebelum masuk ke materi, Ibu mau nanya nih. Minggu kemarin itu belajar apa sih? Haji. Nah, apa itu haji? Ada yang masih ingat? Ingat. Ya, lalu apa itu umroh? Berziarah. Ya. Kemudian materi yang akan Ibu sampaikan pada hari ini yaitu tentang toharo, gitu ya. Ada yang tahu nggak apa itu toharo? Bersuci. Benar. Kemudian Menyuci. ya, benar ya. Menurut bahasa, toharo itu artinya bersuci atau membersihkan. Lalu menurut istilah, toharo itu suatu kegiatan bersuci dari najis dan hadas, sehingga seseorang diperbolehkan untuk ibadah yang mewajibkan bersuci, gitu. Contohnya seperti sholat. Nah, sebagaimana gitu ya dalam surat Al-Baqarah ayat 222 tentang menyucikan diri. Ibu mau menunjuk salah satu dari kalian ya. Nah, Hasna, silakan boleh dibaca Al-Baqarah ya ayat 222. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa yas'alunaka 'anil mahiyyi qul huwa adhan fa'tazilun nisaa'a fil mahiyyi wa la taqrabuhunna hatta yahmurna fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Yang artinya, dan mereka menanyakan kepadamu, wahai Muhammad, tentang haid. Katakanlah, itu adalah sesuatu yang kotor, gitu ya. Karena itu, jauhilah istri pada waktu haid dan jangan kamu dekati mereka sebelum mereka suci, gitu ya. Apabila mereka telah suci, campurilah mereka sesuai dengan ketentuan yang diperintahkan Allah kepadamu. Sungguh Allah menyukai orang-orang yang bertobat dan menyukai orang-orang yang menyucikan diri. Lalu, apa itu najis dan hadas? Ada yang tahu? Tidak? Nah, najis itu menurut istilah adalah kotoran, gitu ya, yang menjadi sebab terhalangnya seseorang untuk melakukan ibadah gitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan hadas itu adalah keadaannya gitu, keadaan tidak suci pada diri seorang muslim yang menyebabkan ia tidak boleh ibadah gitu seperti sholat, tawaf maupun yang lainnya gitu ya. Jadi perbedaan antara najis dan hadas yaitu najis itu bendanya,
Sedangkan hadas itu adalah keadaannya. Nah, ada juga nih macam-macam najis. Nah, macam-macam najis ini ada 3. Yang pertama yaitu najis mukhaffafah atau najis yang ringan. Contohnya seperti air kencing bayi laki-laki yang belum memakan apapun ya kecuali ASI gitu. Lalu ada najis mutawasito yaitu najis pertengahan atau najis sedang gitu ya. Contohnya seperti darah, nanah, bangkai, tinja gitu, air kencing dan yang lainnya. Ya betul. Nah, najis mutawasito ini juga dibagi menjadi 2. Ada yang tahu? Ini ya. Betul. Nah, najis hukmiyah itu apa? Yang kelihatan wujudnya tapi ada najisnya. Benar, najis hukmiyah itu yang tidak ada wujudnya tapi tercium gitu ya baunya gitu. Lalu najis ainiyah itu yaitu yang terlihat gitu, mau wujud, bau, rasa, ya intinya mah segalanya kelihatan gitu ya. Nah, bagaimana cara menyucikannya? Yaitu dengan menyiramkan gitu ya, membasuh si air najis itu gitu ya dengan air yang suci. Lalu ada najis mughaladzah yaitu najis yang berat gitu ya seperti anjing dan babi. Nah, bagaimana cara menyucikannya? Yaitu dengan membasuh 7 kali menggunakan tanah yang bercampur dengan air gitu ya. Nah, ada juga nih macam-macam dari hadas. Ada 2 yaitu hadas kecil dan hadas besar. Benar. Nah, ada yang tahu nggak contoh dari hadas kecil itu apa? Kentut. Terus pipis. Benar. Terus tidur. Benar. Lalu intinya keluarnya gitu ya sesuatu dari dubur dan kubul, kemudian bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya. Nah, ada juga nih hadas besar. Contohnya apa coba? Haid, junub ya, semua adalah contoh dari hadas besar. Ya, ice breaking dulu ya. Ketika ibu bilang kalau kau suka hati tepuk tangan kalian, kalau kau suka hati petik jari, kalau kau suka hati begitu, kalau kau suka hati injak bumi. Benar ya. Oke, mulai ya. Berdiri bu. Gak usah duduk aja gak apa-apa. Nyanyinya bareng dong. Oke. Ya. Kalau kau suka hati tepuk tangan, kalau kau suka hati tepuk jari, kalau kau suka hati ya memangnya begitu, kalau kau suka hati injak bumi. Oke, pada fokus ya. Masih pada semangat. Semangat ibu. Selanjutnya ya tentang cara bersuci. Nah, tata cara bersuci ini ada 4, yaitu istinja, wudu, mandi wajib dan tayamum. Nah, istinja ini yaitu bersuci setelah buang air besar atau buang air kecil. Nah, gimana caranya? Ya, cebok ya. Lalu ada wudu. Nah, wudu itu secara bahasa indah ya atau elok. Nah, secara istilah wudu ini artinya membasuh bagian anggota tubuh tertentu untuk menghilangkan hadas kecil. Ada yang tahu apa saja sih gitu cara dari wudu? Pertama, niat. Ada yang tahu niatnya bagaimana? Nawaitul wudu alirokil hadasil asgori fardolillah. Benar, Masya Allah sekali ya kita. Nah, lalu ada membasuh kedua telapak tangan gitu ya. Kemudian apa? Kumur-kumur, benar. Lalu membasuh air atau istinsyak dan mengeluarkan airnya itu istinsyak. Nah, kemudian apa lagi? Membasuh kaki. Dari mana batasannya?
Dari sini ya, dari sini ke sini. Lalu apa lagi? Kedua tangan Sampai siku. Lalu ada membasuh sebagian kepala. Benar ya. Kemudian ada telinga. kedua telinga. Lalu Kaki. Sampai mana batasnya? Kaki. Kaki. Lalu yang terakhir Berbaca doa. tarif. Betul ya. Lalu ada mandi wajib, yaitu mencuci atau membasuh. Nah, menurut istilah yaitu menuangkan air ke badan dengan tata cara tertentu untuk menghilangkan hadas besar. Lalu ada tayamum gitu ya, yaitu bersuci dengan menggunakan sarana debu gitu yang suci sebagai pengganti air gitu, karena suatu hal yang disyaratkan. Misalnya di kalian lagi musim kemarau gitu, dari tetangga aja gak ada air, di belakang gak ada air, jadi kalian boleh ya menggunakan debu. Oke, ibu sekarang mau ngasih kalian tugas. Tugasnya gampang, kalian tinggal menyimpulkan materi yang ibu sampaikan per orang ya, bukan per kelompok, per orang. Nah, nanti ibu akan menunjuk 3 orang untuk menyimpulkan materi yang ibu sampaikan. Ibu kasih waktu 1 menit aja. Sudah ya? Sudah, oke. Ibu akan menunjuk 3 orang. Yang pertama, Nagita, tolong simpulkan. Tadi yang udah dipelajari itu taharah. Taharah itu artinya bersuci untuk menyucikan diri dari hadas besar maupun hadas kecil untuk melaksanakan ibadah. Nah, terima kasih. Benar ya. Lalu kemudian saudara Naido, boleh? Soalnya taharah ya sekarang saya menyimpulkan najis terbagi 3, ada najis yang ringan, najis yang sedang, ada najis yang berat yaitu Yang terakhir, ibu mau yang menyimpulkan. Nah, Hasna boleh? tadi kan ibu udah ngumpulin najis ya, terus sekarang ada ibu, jadi hadas itu ada 2, ada hadas kecil sama hadas besar. Kalau hadas kecil itu contohnya kayak kentut, terus buang air kecil kayak gitu. Nah kalau hadas besar itu contohnya kayak junub, nifas dan sebagainya. Betul ya. Terima kasih untuk yang menyimpulkan materi pada hari ini. Kita sudah sampai di akhir ya, sudah selesai gitu materi yang ibu sampaikan. Ibu tugas untuk minggu depan itu membuat poster gitu ya, seputar alat-alat mensucikan, boleh kalian ya. Kemudian, nah sudah selesai gitu ya. Ibu harap kalian paham gitu ya pembelajaran kita pada hari ini, dan ibu harap kalian menerapkannya di kehidupan sehari-hari. Cukup sekian yang ibu dapat sampaikan. Berdoa boleh? Kita Sebelum pulang, mari kita berdoa terlebih dahulu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Beri
salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya.